Teman-teman, mau ngelihat muka maling nggak? Ya, maling di Konoha nih. Nih kita lihat nih sama-sama nih. Ini ada maling, teriak maling nih teman-teman. Ya, cekedot, liatin nih, dengerin teman-teman nih dengan seksama nih. Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu. Ini parah nih. อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่ไม่ยอมทำไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นทำให้อันนี้เป็นทฤษฎีที่สวนกับทฤษฎีของหลักการมากเราต้องรับผิดชอบตัวเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ส่วนที่ศาสนาได้เปิดให้คนอื่นได้มีสิทธิ์ทำให้เราในบางอามาน Apa itu? Apa yang dimaksud? Ini parah nih. Para mahasiswaku, calon-calon narapidana masa depan, kalian pikir 74 kilo emas dan uang ratusan miliar di Brankas Sentul, rumah senior kalian yang habis digeledah itu hasil korupsi biasa? Logika kalian masih level tikus god. Itu bukan harta karun, bos. Itu tombol kiamat oligarki. Bayangkan kalau mantan Jampitsus senior kalian ini backbot lalu bernyanyi merdu di ruang sidang pengadilan tipikor. Pak Hakim, emas 74 kilo ini titipannya Jenderal Bintang 7 Purnawirawan Bapak Siluman Kumis Gondrong SH Sarjana Hukum Rimba. Kalau dolar ini uang parkir helikopternya Ketua Konsorsium Naga Boncos Profesor Dr. Tuyul Glowing MM Master Manipulasi. Dan tumpukan rupiah di kafe itu uang jajan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Brankas dan Tata Kelola Gaib Bapak Insinyur Jin Tomang. Hancur ini republik, murid-muridku, runtuh. Makanya elit, para leluhur dan senior-senior kalian kemungkinan sekarang sedang rapat tertutup dengan alien untuk mencari alibi atau tumbal. Percayalah, hukum fisika bisa dibeli, tapi logika Unicop abadi. Kelas bubar. Masih pada ingat ya kata-kata Better Suryadi dari PDIP yang mengatakan bahwa di rumah Jokowi punya rumah yang ada bunkernya dan di situ disimpan uang triliunan rupiah dan juga emas. Tadinya saya menganggap itu, ya kita semua menganggap itu kan buala apa ya, asal omon-omon saja lah, mana mungkin gitu ada. Tapi setelah melihat seorang Jampitsus punya brankas di balik tembok ada uang dolar segitu banyak, emas segitu banyak. Ini kalau kita lihat apa bedanya dengan monyet begitu ya. Kalau monyet itu kalau makan ya hanya untuk dirinya sendiri dan anak keluarganya saja, nggak pernah mikirin gimana ya tetangga saya miskin, saya harus mensejahterakan orang sekitar saya. Pastinya monyet tidak punya pikiran seperti itu. Lantas apa bedanya di pejabat kita dengan monyet ya? Bahkan kalau pejabat ini bisa dikatakan lebih buruk ya, karena monyet hanya makan sampai kenyang, sementara pejabat serak. Gara-gara 74 kg emas Polri, buka bunker Solo. Untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker. Ngeri, setelah 74 kg emas, orang ini minta agar bunker di Solo dibongkar. Kita simak penjelasannya sampai selesai biar tidak gagal paham. Pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Beri komentar terbaik kalian. Kocak ya guys ya. Kebodohan apalagi dan kekonyolan yang ditunjukkan oleh pemerintah ketika mereka mendapatkan sebuah dari praktek-praktek kotor dari pejabat, terutama para koruptor. Masih ingat betul ya dari statement Jaksa Agung, kalau tidak salah, mau dikoreksi, bahwa dari SPBG kasusnya itu tidak perlu diintervensi. Bahkan Mang Dadan Hindayana otomatis bisa menapas lega ya. Bayangkan korupsi setiap hari 1 miliar tetapi dia tidak bisa diusut. Dan kembali lagi dari kasus yang paling gong banget, yaitu Jampitsus dari seorang Febri Adriansyah.
Dan sudah jelas bahwa apa yang dimilikinya ya memang dari emas batangan dan kemudian dari duit dolar itu malah sekarang setelah dianggap palsu dan replika, sekarang ada suatu statement dan itu bukan miliknya dan milik seorang pihak yang lain. Bukan ini suatu konyol, sesuatu yang paling sangat menggelikan. Dan seperti selengkapnya kita lanjut. Jampitsus akui rumah di Sentul miliknya. Nah, soal uang itu ada pemiliknya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi rumah di Sentul itu memang milik dia. Tapi masalah uang itu ada pemiliknya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Mana tahu nggak ada pemiliknya kan? Biar aku aja, itu punya aku. Gitu. Kita gas ya. Jadi Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang bernama Febri Adriansah itu menjelaskan latar belakang rumah di Sentul yang digeledah sama penyidik Polri. Jadi ini berapa untuk Polri nih? Berhasil menemukan uang yang dinilai 480 M lebih, hampir 500 M. Nah, Febri Adriansah itu menyebut rumah itu memang miliknya sejak lama dan menegaskan juga nih bahwasanya uang yang ditemukan itu memiliki pemilik yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Uang itu bukan milik dia. Tapi ya ada pemiliknya, jadi gitu. Jadi ya bukan miliknya, tapi ada pemiliknya. Nah, aku pikir nggak ada pemiliknya kan. Teman-teman nggak ada pemiliknya ya kan lumayan. Kalau nggak ada pemiliknya infoin. Siapa tahu kan banyak ini, pasti banyak yang mengakui jadi pemiliknya. Yakin aku, bukan aku aja. Rupanya udah ada pemiliknya, ya gitulah. Tapi ya belum tahu, belum bisa disebutkan siapa pemiliknya. Masih dalam penyelidikan lah katanya. Jadi gitu. Info-info aja kalau nggak ada infonya, ya. Nanti biar ku cari orang siapa yang mau memiliki uang ini, gitu ya. Tapi uangnya jangan disita lah, ya kan? Kasihlah sama pemiliknya. Orang itu ada pemiliknya kok. Nah, mana kira-kira menurut kalian? Nih kalian bisa lihat, hukum karma itu ada. Dia yang suka mengkriminalisasi orang, sekarang kena batunya juga. Lo bisa lihat no, si paling anti korupsi, tapi giliran digeledah kafenya, ditemukan tumpukan dolar yang kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa juta dolar. Pertanyaan gua, kok bisa jaksa punya duit segitu? Hah? Dia diduga melakukan TPPU batubara yang merugikan negara 5 triliun. Jadi blackout Sumatera, kalian udah tahu lah siapa benang merahnya. Sekarang rumahnya lagi dijagain loh sama tentara. Kata gua mah tentara mending jagain Kopdes aja, kagak usah jagain rumah Febri. Biarin aja tuh orang ditangkap, diadili, kagak usah dilindungin. Kami mendesak untuk para aparat penegak hukum, tangkap Jampitsus Febri. Ternyata yang menangani korupsi MBG dan Nadiem koruptor juga. Rusaklah negeri ini. Bersyukur kalian jadi warga Indonesia, karena kalau kalian jadi warga negara lain, kalian tidak akan dapat menyaksikan langsung tragedi ini. Koruptor menangani kasus korupsi. Ini ibarat maling teriak maling. Meskipun yang dikorupsi sikitnya ya kan, nggak hanya sampai 1 hari MBG ya kan, tapi ya tetap aja maling ya maling. Cepat aja langsung digerinda, langsung dibuka. Itu memang berangkasnya umum atau berangkasnya khusus sih Pak? Khusus. Berangkas khusus merek bagus, merek SUV gitu. Ukurannya tuh kan? Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. 1 x 1 meter. Iya 1 meter lebih kayaknya. Berapa kali berapa? Kurang lebihnya 1,5 meter kali 80-an. Di dalam tembok tertutup. Dalam tembok itu Pak, dalam tembok. Jadi cuma itu pintu berangkas. Di dalamnya tembok ruangan. Oh, ruangan. Bukan berangkas umumnya ya. Oh, ada ruangan. Ya, ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu besi gitu. Umum. Isinya lihatnya isinya koper ya, koper nggak tahu sih. Cuma koper aja. Ruangannya juga kurang lebih 1 meteran, 1,5 meter lah. Mirip-mirip gudang mungkin ya. Mirip gudang. Ada apa aja di dalamnya? Koper yang saya lihat di koper. Nggak masuk ke dalam kan, saya cuma lihat dari luar koper. Kita aja udah gitu. Dengan siapa ini?
Dengan siapa? Kang Roy. Kang Roy, nah itu kalau jenis dari pintu berangkas itu kayak gimana? Mahal kah, istimewa kah, yang sulit istimewa itu? Nah, itu istimewa. Kiraan harganya berapa? Kiraan harganya sekitaran 20-an. 20 apa? Sebelumnya sudah pernah menangan juga kayak gitu? Sering. Ada berapa berangkas? Cuma satu. Berarti bukanya di Gerindra ya? Di Gerindra aja Pak. Bukan nggak pakai las itu nggak? Enggak. Oh nggak pengen gerak cepat katanya langsung aja di Gerindra. Nah, kalau sistem keamanan itu kayak gimana sih? Sistem keamanan bagus. Ada berapa lapis? Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi yang bukan besi ya, baja. 4 baja. Kalau untuk membuka kuncinya itu karena pakai pin atau? Pakai kombinasi Pak. Kita kombinasi sama kunci manualnya. Berarti dua lapis. Itu masuk ke berangkas canggih ya. Berangkas canggih itu Pak. Berangkas mahal. Oke. Bunga-bunga itu tadi berapa lama? Kurang lebih 15 menitan. Oh, cepat ya. Kang Roy. Jadi posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2 Pak. Di kamar atau di kamar gitu. Di kamar, di dalam itu ruangan lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari Pak. Kekonyolan-kekonyolan dari kelakuan pemerintah tampaknya terus disorot netizen, bahkan masyarakat Indonesia. Bahkan seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan tuh heran-heran guys ya, dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bayangkan ya, jika dari seorang Febri Adriansa yang seharusnya itu diusut ya, itu malah bebas ya. Bahkan ada suatu kambing congek ya, bukan kambing hitam saja, itu muncul. Ini memang amat sangat di luar logika ya, ketika dari hal-hal yang palsu itu dianggap asli, dan kemudian setelah disidangkan kemudian ada pengakuan hilang, itu masyarakat cuma bisa nonton guys. Dan ini kembali lagi kita hanya bisa dijadikan penonton yang penuh tanda tanya, bahwa ketika ada suatu barang bukti yang jelas-jelas itu ada di tempatnya, dan alur cerita dan drama itu dibuat, dan ini menjadikan sebuah kecewaan tersendiri bagi masyarakat ya, karena dari apa yang dilakukan jaksa ya, itu kan amat sangat keterlaluan sekali ya, terlebih ketika mereka menangani kasus Nadiem Makarim misalnya. Bahkan konon katanya Nadiem Makarim itu tidak menerima aliran dana, bahkan dia itu menyetorkan kepada mantan presiden ke-7. Ya, ingat ya, ada suatu pernyataan bahwa dia itu menyetor dan kemudian punya bukti transaksinya. Seperti saja Tom Lembong, dia pun sama seperti Nadiem Makarim ya. Dia itu tidak pernah terlibat, bahkan dia menyetorkan kepada mantan presiden ke-7. Ada suatu buktinya, tapi yang terjadi, dia kebal hukum. Jadi menjadi suatu dari kekonyolan pemerintah ya, bahwa amat sangat luar biasa dan dikdayanya, saktinya mereka ya, karena dari kejahatan yang boleh dibilang dugaannya seperti itu, yang pernah dikatakan oleh OOCRP bahwa mantan presiden ke-7 adalah mantan presiden yang paling korup. Ternyata dia bisa lenggang kangkung, dan kemudian dia bisa bagi-bagi duit, dan kemudian dari apa yang dilakukan presiden kita saat ini Prabowo Subianto lebih gong lagi dan konyol lagi, dari kebijakan-kebijakan yang boleh bilang amat sangat semrawut, yang amat sangat menguras anggaran. Ketika masyarakat kekurangan, mereka tidak peduli, dan bahkan pekerjaan pemerintah cuma ngutang, lalu masyarakat yang bayar hasilnya untuk pesta para pejabat. Bukankah ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan ketika pejabat hidup makmur, masyarakatnya malah justru hidup hancur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.